bukan selalu barang branded, tapi adalah barang yang high quality. Jadi smart buyer, beli dengan pintar, membelanjakan uang dengan cerdas, begitu. Ketemu lagi sama aku, Hela Wulasari, di channel Motherhood Life in Fashion. Jadi ini udah hari berapa ya, udah mau lebaran lah, minggu depan udah kurang sebentar lagi. Jadi minggu lalu aku udah kasih tips kalau kalian mau bikin baju baru, harus bikin buat lebaran ini, mungkin buat lebaran haji atau buat lebaran tahun depan. Terus untuk bapak-bapaknya, ini aku mau kasih info sarung. Jadi gini ya, fashion itu nggak cuma buat perempuan, anak kecil, cowok, terus maksudnya cowok itu kayak remaja atau bapak juga boleh lah fashion. Mereka boleh lah, pasti boleh banget pakai barang-barang yang berkualitas. Dan ini salah satunya sarung. Ini tuh sarung kesukaan suamiku. Aku tahu ini mulai tahun 2019. Namanya adalah sarung goyor. Apa sih goyor itu? Goyor itu sarung tenun yang terkenal dan kebanyakan dibikinnya itu di daerah Tegal dan Pemalang. Nah, yang aku beli ini salah satu ya dari banyak produsen sarung goyor. Ini salah satunya aku beli di ini, Instagramnya aku tulis di sini ya, goyor_house. Nah, itu salah satu produsen dan pengrajin sarung goyor di Tegal. Sebenarnya sarung goyor itu juga diproduksi seperti di kota-kota Solo, di Gresik. Cuman yang terkenal itu sarung goyor itu diproduksi di Tegal sampai Pemalang. Nah, sarung goyor ini beda dari sarung yang lainnya karena mereka tuh bener-bener beda ya, dari bahan sama proses produksinya itu beda. Dari bahannya sendiri, dia itu pakai rayon organik, jadi seratnya itu serat organik, bukan serat dari sintetis. Dan kalau dipakai itu adem banget. Nah, itu adem banget. Serat sintetisnya itu benang-benangnya dibuat dari pohon pinus. Emang sih sampai sekarang tuh bahan bakunya sendiri itu masih impor dari Cina dan Eropa, karena di Indonesia sendiri jarang gitu loh yang bikin benang dari serat pohon pinus. Tapi untuk pabrik pemintalan benangnya sih ada di Indonesia, cuman bahan baku seratnya aja dia yang impor dari Cina dan Eropa. Makanya kalau dipakai itu adem banget. Makanya dia itu beda dari sarung-sarung yang diproduksi dengan mesin kayak merek-merek yang kita tahu kan, kayak Wadimor, Atlas, itu kan yang kayak familiar banget sama kita. Sedangkan Goyor sendiri itu produksi Indonesia, ini benar-benar
high quality brand dari Indonesia tapi malah diekspor ke luar negeri, dan orang Indonesia sendiri malah jarang yang tahu. Aku aja baru tahu tahun 2019. Terus kan kemarin aku nanya-nanya nih ke ownernya si Goyor_house ini, mereka tuh kasih info, aku kan nanya kenapa sih kok beda dari sarung yang lain, yaitu tadi dari bahannya, dia itu benar-benar dari bahan organik. Terus habis itu yang kedua adalah prosesnya, dia prosesnya benar-benar pakai alat manusia gitu loh, alat tenun. Kalian tahu kan yang suka kalian lihat-lihat di TV itu, alat tenunnya itu kayak gitu, jadi bukan pakai mesin. Mereka itu satu sarung tuh bikinnya lama, karena benar-benar satu orang bikin satu sarung itu kadang butuh waktu beberapa hari buat jadi satu sarung nih, karena bikinnya benar-benar pakai tangan. Terus aku kan nanya, emang itu kayak gimana, mereka harus datang ke pabrik atau seperti apa? Ternyata yang baru aku tahu di daerah-daerah Tegal sama Pemalang itu, di desa-desa mereka emang udah turun-temurun ngerjakan kayak gitu. Jadi di desa-desa itu setiap rumah itu orang-orangnya banyak yang punya mesin tenun sendiri. Jadi si pabrik Goyor ini kasih aja bahan, benang dan lain-lain itu ke mereka. Nah mereka bikinnya di rumah. Habis itu kalau udah jadi di store ke pabrik Goyor_house itu untuk dipasarkan. Tapi di pabrik Goyornya sendiri itu juga punya gitu loh mesin. Jadi kalau emang mereka yang nggak punya mesin, nah mereka ngerjakannya di pabrik. Sedangkan mereka yang mungkin nggak bisa berangkat ke pabrik, mereka boleh ngerjakan itu di rumah. Varian Goyor_house itu sendiri itu banyak banget ya. Kalau kalian kepoin Instagramnya ya, di situ Goyor_house. Di situ kalian bisa lihat dia punya banyak banget varian merek-merek. Itu kata dia sih emang permintaan dari luar negeri itu kayak gitu ya, karena memang tujuan pasar utama mereka itu adalah diekspor ke negara Mesir, Arab, dan Afrika. Makanya untuk ukurannya sendiri tuh beda banget. Kalau kalian beli sarung-sarung atlas gitu ya, itu beda banget, itu gede banget ukurannya, itu panjang dan gede, panjang dan lebar. Kayak ini, aku tahu ini dari tahun 2019 kan. Nah 2019 tuh aku beli cuma dua, ini dan ini. Yang pertama mereknya adalah merek Goruroh Ahla. Ini tuh aku nyoba gitu loh, kok bisa sih ada sarung harga 300.000. Nih, ini yang Goruroh ini tahun 2019 tuh harga udah 300.000. Nah, kalau yang ini botol Phineas 2019 tuh dia harganya 225.000. Ya udah aku beliin aja itu buat suami aku. Ternyata bedanya adalah di, ntar aku baca contekan ya. Bedanya adalah di lebarnya. Jadi untuk yang Goruroh Ahla ini lebarnya 120, dan yang botol Phineas ini lebarnya 115. Nah untuk keduanya panjangnya sama ya, panjang semua sarungnya si Goyor ini sama, 130 cm panjangnya. Yang bedain dia tuh cuma lebarnya ini loh. Nah lebarnya ini loh, yang ini 225.000 karena panjangnya ya, lebarnya ini berapa? 115. Sedangkan yang ini yang lebih mahal nih, yang 300.000, lebarnya itu adalah 120. Ini udah jelas bukan ukuran orang Indonesia sih ya, karena super gede banget. Nah terus karena kan aku nggak beliin dia sarung tiap tahun ya, ini juga masih bagus banget gitu. Tapi buat review, aku tahun ini beli lagi. Aku beli 3 dengan harga yang berbeda-beda pula. Yang pertama adalah Juara Asia. Juara Asia ini yang paling mahal yang aku beli tahun ini. Harganya 235.000. Coba kita buka ya. Coba kita buka. Karena aku juga belum buka. Nih. Panjangnya sama ya, semua panjangnya sama 130. Yang beda itu lebar ini ya. Ini tuh lebarnya 115. Terus yang kedua, aku beli botol Raumah. Botol Raumah ini harganya sedikit lebih murah. Nggak beda jauh sih, ini kan 230 berapa? 235.
Yang ini tuh 230.000. Padahal lebarnya sama, 115. Lebarnya sama yang juara Asia, cuman kalau dipegang beda, benar beda. Terus juga motifnya tuh beda. Kata dia itu semakin rapi motifnya, jadi semakin kecil-kecil gitu motifnya, itu maka semakin mahal. Terus habis itu semakin rapi dia nenunnya, itu juga semakin mahal gitu. Makanya bedanya kadang nggak jauh gitu, dari 235 ke 230 gitu. Dan satu lagi nih, aku beli yang Abu Fahmi ini 215. Jadi bedanya itu sedikit-sedikit gitu, tapi kalau dipegang terus habis itu kalau kalian pilih motifnya itu beda motif, beda harga. Ini 215. Ini 215 karena lebarnya 110. Kalau yang dua tadi 115. Gitu. Kalau untuk harganya sendiri range-nya dari 170 ya. Jadi dia ada harga 170 itu ada. Habis itu ada harga 195. Terus habis itu ada harga 215. Ada harga 225, ada yang 230, ada yang 235, ada yang 280, ada yang 300, dan yang paling mahal itu yang aku tahu tuh 320.000 gitu. Cuman ini tuh bagus banget loh kalau kalian mau ngasih kado ke teman. Kayaknya lebih bermanfaat gitu daripada kalian beli kado yang yang nggak dipakai. Jadi yang aku sampaikan adalah ada harga ada rupa. Jadi kalian jangan lihat dulu, oh mahal ya gitu, pasti yang di review Hella tuh mahal deh gitu. Tapi kalian lihat dulu dong bahannya. Kalau kalian beli nih misalnya harganya 200 tapi bisa kalian pakai 2 tahun, itu kan jatuhnya ya nggak mahal dong gitu. Dan lagi pula ketika aku merekomendasikan sesuatu itu emang bener-bener aku pakai, makanya aku mereview karena itu bagus, jadi aku berani merekomendasikan ke kalian gitu. Nah kalau kalian punya pertanyaan yang sama nih kayak aku, terus kenapa dong dia udah bagus, bahannya adem, dari rayon asli, motifnya eksklusif karena dibuat pakai alat tenun, dibuat oleh manusia bukan mesin. Tapi kenapa dong malah nggak terkenal di Indonesia gitu kan pertanyaan kalian? Karena ini tuh stoknya sedikit. Kata dia fokus utamanya adalah ekspor. Dia mengekspor ke Mesir, Arab, dan Afrika. Makanya mereka membuat ukurannya itu besar. Mungkin kalau untuk ukuran orang Indonesia memang ini agak sedikit kepanjangan, bukan kebesaran sih. Kalau lebarnya kan tergantung ya, kalau orangnya agak-agak besar gitu, ini enak banget karena lebar banget. Mungkin yang bermasalah dalam kepanjangan, karena panjangnya ini semuanya 130 cm, sedangkan tinggi rata-rata orang Indonesia kan nggak sama gitu loh sama orang luar negeri. Tapi ya emang itu ciri khas sarung goyor itu sendiri. Dan aku juga nggak tahu ya harga sarung di Indonesia itu rata-rata berapa. Tapi menurut produsennya, menurut pabriknya ini, ya iyalah mbak, saya nggak laku karena saya lebih mahal dibandingkan sarung yang biasanya terkenal di pasaran kayak gitu. Jadi ya mungkin orang Indonesia mikirnya apa sih mahal gitu, padahal kan kalian belum tahu kualitasnya, terus habis itu kalian belum tahu bisa dipakai seawet apa kayak gitu. Dan yang paling penting kata dia itu adalah stoknya sedikit karena emang dibuatnya pakai tangan manusia ya, pakai alat tenun ya, dan satu sarung aja bikinnya lama. Jadi kadang permintaan ekspor lebih banyak daripada stok. Nah baru kalau dia kelebihan produk, maksudnya yang diekspor udah cukup nih dan dia ada stok, itu yang baru dipasarkan di Indonesia. Biasanya sih aku sebenarnya jujur ya, aku tahu ini tuh dari Tasya Farasya karena aku lihat bagus banget gitu sarungnya yang dipakai suaminya itu. Oh ternyata itu adalah goyor. Terus aku nanya dong ke produsennya, kenapa sih kok yang tahu Tasya Farasya? Ternyata emang produsennya itu kebanyakan keturunan Arab. Jadi yang pakai sarung-sarung goyor kayak gini
juga kebanyakan keturunan Arab. Nah kita ini baru tahu ya dari sosmed, terus waktu dia mulai jual di e-commerce, barulah dia itu terbuka untuk publik gitu. Karena awalnya ya dia benar-benar cuma khusus untuk ekspor, dan kalau orang Indonesia sendiri yang beli kebanyakan ya orang keturunan Arab. Oke, segitu dulu info dari aku. Jadi kalau ibu-ibunya fashion, bapak-bapaknya juga bisa fashion ya. Dan ini ngirimnya cepet banget tuh kok. Kalau kalian pengen tahu stoknya yang ready, langsung aja ke ke linknya di bio Instagram, klik aja. Di situ ada link yang langsung ke Shopee. Nah di Shopee itu yang yang stok-stok yang ready. Dan dia ngirimnya cepet kok. Misalnya hari ini pesen gitu, besok atau lusa gitu udah nyampe. Jadi masih nutut itu apa? Masih keburu kalau kalian mau pakai buat lebaran gitu. Dan yang aku review sekali lagi ya, bukan selalu barang branded, tapi adalah barang yang high quality yang emang aku rekomendasikan buat kalian. Jadi kalian bisa jadi smart buyer, bukan jadi orang yang konsumtif doang, tapi kalian juga bisa membeli dengan pintar, membelanjakan uang dengan cerdas, begitu. Jadi gitu dulu, kalian tonton lagi video aku yang selanjutnya. Video selanjutnya ada aku bikin kuis sama anak aku karena anak aku libur. Jadi kita tutup aja. Dah.